masalah Nabi Muhammad SAW ini dikuatkan dengan dua jenis mukjizat. Ada mukjizat itu sesuatu yang diberikan kepada Nabi untuk membenarkan dakwanya di tengah-tengah manusia. Dan itu selalu di luar kapasitas manusia normal. Makanya mukjizat dikatakan oleh para ulama definisinya adalah syai'un khaliqun anil ada. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi dan rasul membawa mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu suka sekali dengan sihir, dan penyihir itu seperti jadi Tuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Waktu para penyihir Nabi Musa alaihissalam melempar tali-tali mereka berubah menjadi ular-ular, dan ini takhayyul saja. Allah mengatakan yukhayyal min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengkhayalkan manusia seakan-akan tali itu berubah jadi ular, dan itu ciri khasnya sihir. Kalau ada orang menyihir dengan melempar sebuah benda lalu berubah wujudnya menjadi benda yang lain, itu berarti ya bukan dia seperti itunya, tapi memang cuma sekedar mengelabui mata orang. Tapi mukjizat datang mirip dengan itu, cuman dia memang hakikatnya benar. Dilemparlah tongkat Nabi Musa AS berubah jadi ular besar. Perbedaannya ular-ular penyihir cuma bisa bergerak-gerak menakut-nakuti orang. Kalau tongkat Nabi Musa AS berubah jadi ular besar, jalan dan memakan ular-ular mereka, sehingga semuanya pada tunduk. Di zaman Nabi Isa AS terkenal sekali masyarakat waktu itu suka sekali dengan ilmu kedokteran. Maka Allah datangkan Isa lahir AS tanpa suami, tanpa ayah. Dia ada sperma. Dan kita sudah paham sekarang secara ilmiah pun tidak ada manusia tanpa sperma. Sel telur tidak akan ada buahnya, tidak bisa berbuat tanpa sperma. Dan inti sel manusia ada di situ. Ya. Maka Isa alaihissalam Allah datangkan tanpa sperma. Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai bentuk mukjizat yang besar. Ya. Kalau perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam, diciptakan dari tanah lalu dikatakan jadi maka jadilah. Kemudian bisa berbicara dalam buaya dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat, dan mukjizat beliau lebih luas lagi karena semua nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja. Jadi, seperti Nabi Isa, Nabi Musa dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Jadi berdakwah di sekitar Bani Israel saja. Bani artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub. Jadi lingkupnya hanya di situ saja. Makanya teman-teman Nasrani kalau mendakwakan agamanya sampai ke suku Melayu, suku Arab itu nggak benar, karena memang nabi mereka untuk itu saja. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Ini sudah kita titik beratkan pada pertemuan sebelumnya. Perbedaan nabi-nabi dan rasul, juga perbedaan mereka secara umum dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita terakhir bahas adalah jenis-jenis mukjizat Nabi SAW. Ada dua, ada bersifat informasi, ada bersifat sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala. Kalau informasi berlaku dari zaman beliau sampai hari kiamat nanti, termasuk tentang kisah umat-umat sebelum kita, seperti kisah para nabi-nabi, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan seterusnya. Kemudian apa yang sedang terjadi di masa beliau, dari kemenangan-kemenangan muslimin, ya, penyampaian-penyampaian langsung, sahabat bertanya, wahyu turun, Jibril datang menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kemudian menyampaikan, mengajarkan Islam. Dan ada yang akan terjadi, seperti misalnya tanda-tanda hari kiamat yang akan kita bahas pada pagi ini. Itu semua termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena beliau sampaikan sesuatu yang masa depan, dan orang tidak tahu itu apa yang akan terjadi nanti. Maka ini mukjizat. Ini bisa terjadi di zaman Nabi SAW atau terjadi setelah beliau meninggal, bentuknya informasi, dan dikuatkan dengan adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, sesuatu yang kelihatan depan mata seperti pembelahan bulan, pengobatan penyakit, sembuhnya sahabat. Ada sahabat yang sudah matanya udah mau jatuh, namanya Qatadah. Ya, udah kena anak panah, udah mau copot matanya, tinggal ditahan dengan beberapa urat saja. Maka para sahabat mengatakan, hai Qatadah, kami potong saja matamu, percuma, nggak mungkin bisa dipertahankan. Tapi dia cerdas, yang mengatakan bawa saya kepada Nabi SAW. Dibawa ke Nabi senyum. Ya, kemudian Nabi langsung sudah mengetahui maksud Qatadah. Kata Nabi SAW, hai Qatadah, kalau seandainya kau mau bersabar dengan kondisi kamu tidak ada mata satu, kau pasti masuk surga, karena matamu ini dikorbankan di jalan Allah. Tapi kalau kau tidak sabar, maksudnya kau mau saya doakan supaya sembuh, akan sembuh. Sekarang matamu bisa utuh lagi, tapi nggak ada jaminan surga.
Maka Qatada merenung sebentar lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya minta agar anda berdoa kepada Allah supaya mata saya disembuhkan, dan saya juga minta masuk surga. Maka Nabi SAW tersenyum lalu kemudian mencabut anak panah itu, lalu meletakkan telapak tangan beliau yang suci ke mata Qatada dan didorong masuk ke dalam. Kemudian kata para sahabat, waktu Nabi SAW tarik tangannya, maka tidak terlihat sedikit pun bekas rusak mata itu. Ya, semuanya utuh, termasuk tidak ada, kalau mungkin mata rusak, kalau kita sekarang di zaman kita pun itu pasti ada bekas jahitan atau apa, ini nggak ada sama sekali. Qatada pun mengatakan radhiyallahu anhu, pada saat Nabi SAW menarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya tadi yang rusak dan mana yang bagus, kiri kanan dua-duanya sama.